Halo semuanya. Ya, hari ini kita merayakan kenaikan Kristus. Seluruh dunia juga merayakan. Saya terlalu percaya dengan Tuhan Yesus. Ya. Di zaman sekarang kan banyak orang gak percaya sama Tuhan. Mereka bilang, oh itu kan dongeng. Benar? Siapa yang pernah lihat Tuhan? Tapi saya sangat percaya. Kenapa? Karena Tuhan turun dari surga, hadir di bumi, dan Dia meninggalkan bukti-bukti sejarah, yaitu ada kubur Yesus di Timur Tengah ya. Semua yang tertulis di Alkitab, daerah-daerah yang disebut di Alkitab itu ada di bumi ini. Yang katanya Taman Eden itu di Timur Tengah. Ya, Israel, terus sungai yang ada di Taman Eden itu ada di mana? Ada di Iran. Itu ada bukti sejarah bahwa seorang pribadi yang namanya Tuhan yang berkuasa atas surga dan bumi memutuskan hadir ke dunia ini supaya orang percaya. Iya, karena sebenarnya manusia ini walaupun Kristen, apalagi zaman sekarang ini banyak yang nggak mau percaya bahwa ada Tuhan. Walaupun mereka Kristen atau katakan beragama lain-lain, tapi mereka nggak percaya ada Tuhan. Jadi jiwa mereka jiwa ateis, walaupun mereka tetap memegang KTP seorang beragama. Tapi saya sendiri sebagai anak Tuhan nggak bisa tidak percaya itu, bahwa ada Tuhan yang namanya Tuhan Yesus. Seperti kita punya mama, opa, oma, nenek, kakek, opung dulu kita ada kuburannya ya. Ya Tuhan Yesus ada di sana. Jadi ada bukti sejarah yang kita nggak bisa bantah. Amin. Nah, walaupun kita tidak hidup pada zaman itu, tapi ada catatan sejarah. Ya. Kalau misalnya pahlawan-pahlawan Indonesia itu kan ada catatan sejarahnya. Misalnya Sisingamangaraja, itu kan ada catatan sejarah ya kan. Orang Israel di samping ada Alkitab yang diturunkan secara supranatural oleh Tuhan dan diwahyukan, mereka juga punya catatan sejarah tentang tokoh-tokoh iman mereka. Jadi kita nggak bisa pikir bahwa namanya Tuhan datang lahir ke bumi, kemudian Tuhan hidup di bumi 33,5 tahun, kemudian Dia dibantai, disalibkan, dikuburkan, bangkit hari ketiga, kemudian hari ini kita rayakan Dia naik ke surga. Kita semua butuh Tuhan. Ya, kita semua butuh Tuhan. Yang butuh Tuhan boleh angkat tangannya sama Tuhan. Amin. Tuhan naik ke surga katanya mau ngapain? Menyediakan tempat bagi kita. Saya mau setiap kita memimpikan bahwa suatu saat kita juga naik ke surga. Karena Alkitab katakan ada saatnya nanti Tuhan mengangkat gerejanya. Jadi bukan hanya Tuhan naik ke surga sediakan tempat, tapi pada saatnya nanti Dia datang di awan-awan bumi sangkakala. Malaikat-malaikat meniup sangkakala kayak trompet. Dan trompet itu hanya bisa didengar oleh orang-orang yang rohani, rohnya nggak mati, rohnya hidup. Siapa yang rohnya hidup? Ya orang yang bertobat. Adam dan Hawa rohnya mati kan ketika Tuhan bilang Iblis bilang, kalau kau makan buah ini nanti kamu mati. Dia kan nggak beneran mati secara fisik ya, tapi yang mati rohnya. Berarti yang buat kita mati dosa. Yuk kita belajar kalau mau naik ke surga mendengar sangkakala Allah. Kalau telinga rohani, orang-orang yang rohani mendengar sangkakala itu, bukan hanya mereka mendengar, tapi sekejap mereka diubahkan dalam tubuh kemuliaan dan kita terangkat. Nah ini satu suasana yang
pasti kita dambakan karena dunia ini adalah gudang kesusahan ya. Benar enggak? Mau kaya, mau miskin, mau pintar, mau bodoh, mau jelek, mau cantik, semua mengalami banyaknya kesusahan di dunia ini. Dan orang Kristen harus menghadapi kesusahan itu. Satu hal yang saya syukuri, kenapa Tuhan datang? Bahkan Tuhan katanya naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Itu adalah anugerah. Apa sih anugerah? Anugerah itu sesuatu yang kita nggak layak terima, tapi dikasih. Nggak layak kita menerima, dikasih dengan cuma-cuma. Siapa yang bisa naik ke surga? Hanya yang sempurna. Padahal nggak ada manusia yang sempurna. Pendeta sebaik-baiknya, sekudus-kudusnya itu nggak sempurna. Karena kesempurnaan itu cuma milik Tuhan. Tapi kita jangan ditemukan menjadi orang jahat. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, darah Yesus membungkus kita, sehingga surga memandang kita sebagai orang sempurna. Katakan amin. Amin. Ya, kita mengenakan kekudusan Kristus. Darah anak domba Allah yang basuh roh, jiwa, dan tubuh kita itu dipandang surga sempurna. Kita disembunyikan, dibalut, dan dibela Tuhan, sehingga kita dipandang sempurna dan kita boleh layak sampai ke surga. Itulah sebabnya dikatakan oleh Tuhan Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan. Saya bilang itu anugerah yang luar biasa kalau suatu saat kita bisa naik ke surga. Seonggok debu abu yang gak ada apa-apanya bisa sampai ke surga. Ini contoh ya. Kalau misalnya saya gak punya uang mau pergi ke Amerika ya. Tapi tiba-tiba ada orang, Bu, saya bawa ibu, pokoknya ibu tinggal bawa badan sama pakaian doang, semua saya bereskan. Ibu bisa berdiri di sana satu keluarga. Itu kan anugerah. Kita pun udah tersirat, wah, sakit, kita nggak percaya, kita nggak terus, lupa tutup mulutnya. Apalagi kalau kita bisa sampai di surga, itu luar biasa sama Tuhan. Dan berita baiknya adalah Tuhan tuh mau kita semua masuk surga. Amin. Tuhan gak mau ada satu orang pun binasa. Dan Tuhan bilang, sekotor apapun itu, Tuhan mau kuduskan kita, asal kita datang kepada Tuhan. Saya mau berbicara tentang anugerah. Orang yang sudah memahami anugerah, ada 3 cirinya. Yang pertama, orang yang sudah memahami anugerah itu dia sadar diri. Dia sadar diri. Ada cerita rakyat Indonesia maling kundang, itu orang nggak tahu diri, orang durhaka. Tapi beda dengan anak Tuhan. Ya, orang yang memahami anugerah Tuhan, yang sedang terus berupaya mengerjakan sebanyak mungkin manusia bisa masuk surga. Dan hari ini dia suruh saya berkhotbah di sini karena dia ingin juga semua kita dipersiapkan untuk masuk surga. Amin. Itu luar biasa anugerahnya. Dan ciri orang yang memahami anugerah Tuhan, dia sadar diri. Kita buka di Alkitab kita. Lukas 18 ayatnya yang ke-10 sampai 14. Ini ada 2 orang di bait suci. Saya baca ya, boleh didengar pelan-pelan. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Ngapain katanya? 2 orang. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lain, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 10/10
dari segala penghasilan itu. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Orang yang tahu diri, yang sadar diri siapa? Pemungut cukai. Itu artinya sadar diri. Oh, dia tahu, oh, ini rumah Tuhan. Oh, Tuhan, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Berarti dia disentuh oleh anugerah Tuhan. Hanya memahami, wah, aku bisa masuk ke rumah Tuhan, itu sudah anugerah. Dia memukul dirinya. Berbeda dengan orang Farisi. Mereka sudah terbiasa dengan hal-hal agamawi, tapi mereka nggak pernah kesentuh sama anugerah Tuhan. Maka mereka tidak dibenarkan Tuhan. Karena ayat 14 kata Tuhan, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah." Maksudnya yang tahu diri dan yang sadar diri. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi orang yang hidupnya sudah memahami anugerah Tuhan dan menghargai anugerah Tuhan, ciri pertamanya dia sadar diri dan rendah hati. Katanya tadi disebut orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Jadi begini, ada dulu kesaksian seorang jemaat dulu waktu dia masih anak muda. Dia bercerita, dia kan tamat SMP, tapi dia kerja di Batam, mungkin di tukang pegawainya lah, ijazah orang ya kan. Tadi mana ceritanya kita nggak tahu. Dan dia akhirnya kerja di PT, rupanya dia dari PT itu sampai ke Malaysia, ya, diutus. Dan waktu itu zaman dulu itu dia dapat gaji 5 juta. Paling dulu gaji PT 2 juta udah gede. Jadi dia langsung sombong. Wah, ternyata dia merasa aku hebat. Itu orang belum pernah kesentuh hadirat Tuhan, anugerah Tuhan. Kalau orang yang sentuh anugerah Tuhan, dia akan memukul diri, dia akan sadar diri, dan dia tidak akan sanggup bermegah atas apapun yang Tuhan berikan. Seperti Raja Daud, dia bilang apa? Siapakah aku ini Tuhan? Siapa aku ini Tuhan? Ketika dia merasakan berkat Tuhan, Tuhan ngomong lewat seorang nabi bahwa keturunanmu nanti akan jadi raja begini-begini, disampaikan sampai jauh satu nubuat sampai kepada Yesus. Dia gak bilang, Daud ini memang orang pilihan, orang istimewa. Tidak. Dia memukul diri. Siapa aku ini Tuhan? Engkau memperhatikan aku dan keturunanku. Itu orang sudah disentuh anugerah Tuhan. Tapi kalau enggak, hanya naik gaji dari 5 juta menjadi 50 juta, udah membuat siapa? Artinya, kalau orang sudah disentuh anugerah Tuhan, yang saya bisa katakan, mereka itu sudah dibenarkan. Seperti tadi orang Farisi, orang pemungut cukai, dibenarkan Tuhan. Dan orang yang dibenarkan Tuhan itu naik ke surga, ya kan? Itu kan layak masuk surga. Sudah dibenarkan, lolos dia dalam keputusan juri, yaitu Tuhan Yesus. Nah, penting sekali untuk kita menjadi orang yang tahu diri siapa. Karena semua yang ada pada kita di dalam 1 Korintus, coba dibuka dulu. 1 Korintus pasal 4 ayat 7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang kau punyai yang tidak kau terima? Ya. Kalimat berikutnya ini coba diperhatikan. Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Amin. Apa yang sudah kita terima hari ini dari Tuhan? Napas. Kalau enggak ditopang surga napas kita, udah mati. Amin.
Kesehatan, hari ini banyak orang di rumah sakit, mungkin juga yang begak-begak gitu ya kan, bantu oksigen. Apa? Kita pintar, itu juga karena dikasih Tuhan. Kita punya talenta, itu juga dikasih Tuhan. Kita ganteng, itu juga dari Tuhan. Kita cantik, itu pun dari Tuhan. Semua yang ada pada kita ini dari Tuhan. Dan orang-orang yang sudah disentuh anugerah Tuhan, mereka orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, artinya mereka adalah orang yang sudah pegang tiket surga, tinggal tunggu tanggal mainnya. Sangkakala dibunyikan kita terangkat, itu cirinya dia sadar diri, ya, dia sadar diri. Maka Tuhan juga ketika melihat orang bisa dipercaya, maka Tuhan akan menambah hal yang mau dipercaya. Karena Tuhan bilang, kalau orang tidak bisa dipercaya dalam perkara kecil, Tuhan tidak akan mempercayakan perkara besar. Mari kita bisa dipercaya dulu, bisa mendarat, bisa sadar diri. Katakan amin. Kita punya kelebihan, keunggulan, talenta, kemampuan, kecerdasan, semua apa yang menurut kita adalah kelebihan yang diperlihatkan Tuhan dalam pribadi kita. Kita harus mengukur. Amin. Kekayaan juga hati-hati, karena Tuhan bilang orang kaya susah masuk surga. Kenapa? Karena cenderung mereka lupa diri, nggak tahu bahwa semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Maka Tuhan kan pernah ingatkan, lebih baik orang tidak punya tangan daripada punya tangan tapi ke neraka. Lebih baik orang gak punya mata istilahnya tapi ke surga daripada bisa punya tapi gak ke surga. Itu ciri pertama, ya. Dan kita harus belajar menjadi orang demikian. Manusia ini kecenderungan hatinya adalah sombong. Maka ketika iblis menawarkan kita untuk sombong, langsung perintahkan diri, hai diriku, sadar kamu semua karena diberi Tuhan. Bersyukur, oh Tuhan terima kasih karena Kau memberi ini. Amin. Harus begitu. Karena kalau kita tidak sadar diri, itu tiket surga itu nggak milik kita. Ya, walaupun kita hari ini merayakan kenaikan Tuhan, ya kalau tiket surganya nggak di tangan kita lagi, ya kita nggak naik suatu saat. Jadi penting untuk kita menjadi orang yang apa tadi pertama? Sadar diri. Yang kedua, ciri orang yang memahami anugerah, yang sudah menghargai anugerah Tuhan. Ya, saya bilang orang yang menghargai anugerah Tuhan itu kan dibenarkan Tuhan darinya, kayak pemungut suka itu. Ya udah dibenarkan, ya berarti lolos masuk surga kan. Ciri keduanya adalah dia tahu bersyukur. Kita harus belajar mengucap syukur. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 itu berkata apa? Mengucap syukurlah dalam segala keadaan, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Dalam segala hal, waktu naik jabatan, waktu dipecat, amin. Nah, bagaimana waktu dipecat bersyukur? Waktu kita sehat, waktu patah kakinya, mengucap syukur, kan segala hal. Bagaimana ketika kita mengalami sesuatu, misalnya patah kaki kita, diam dulu, jangan langsung apalah Tuhan ini, kita jangan bersurat-surat. Yang kita harus lakukan, diam, renungkan, Tuhan mau apa lewat kejadian ini. Satu saat ada orang bersaksi, bapak, mamanya, dan yang anaknya yang patah kakinya ini bisa bersyukur. Karena apa? Kalau nggak patah kakinya, liarnya luar biasa. Jadi Tuhan paksa dengan keadaan untuk dia istirahat, latihan untuk nggak liar. Artinya, apapun keadaan yang Tuhan izinkan terjadi,
Tuhan sedang memindahkan kita. Nih, jalanmu nggak benar, dipindahkan ke jalan yang benar. Itulah kita harus bersyukur. Bisa dipahami sama Tuhan? Kita buka dulu Lukas 17 tentang mengucap syukur, ya. Ayat 11. Lukas 17 ayat 11. Ini ada cerita ke-10 orang kusta. Penyakit kusta itu pada zaman Alkitab ini adalah penyakit kutukan. Dan itu begini, seorang yang sakit kusta itu nggak boleh tinggal di masyarakat. Mereka diasingkan. Mereka nggak boleh pakaian bagus, walaupun punya pakaian bagus, mereka harus pakaian compang-camping. Nanti baca di Imamat pasal 13, pasal 14. Itu aturan-aturan tentang orang kusta. Jadi mereka harus pakai compang-camping, rambutnya terurai, nggak boleh diurus. Kemudian mereka terpisah dari masyarakat, apalagi mau ibadah nggak boleh, harus terpisah. Dan itu Tuhan yang atur di dalam hukum Musa. Kemudian mereka jalan sambil ngomong, minta mereka lewat, dia dekat, najis, jangan mendekat, saya najis. Itu pukulan mental. Dan kapan dia bisa sembuh? Kalau dia nanti mau sembuh, dilihat ada tanda-tanda yang sembuh, dia bisa lapor ke imam. Kemudian imam akan selidiki, adalah cara-cara. Pada peristiwa ini, ketika datang 10 orang kusta tadi, ya, mereka kan dari jauh. Kenapa dari jauh? Mereka sadar diri kalau mereka kusta nggak boleh dekat-dekat. Jadi mereka teriak, Yesus tolong kami. Tuhan kasihan. Terus Tuhan bilang, pergilah kepada imam. Makanya disuruh pergi kepada imam. Artinya kau udah sembuh, supaya diselidiki imam dan dinyatakan kamu pakai. Makanya dia bilang, pergilah kepada imam. Dalam perjalanan pergi, mujizat Tuhan terjadi. Sembuh. Tapi satu orang yang sembuh itu, dia bersyukur. Dia langsung putar balik. Yang lain tetap jalan menunjukkan diri kepada imam. Dia datang. Dan Tuhan bilang, mana yang 9 lagi? Dari pertanyaan Tuhan, mana yang 9 lagi? Kita tahu Tuhan selalu menunggu-nunggu kita menaikkan syukur, berterima kasih. Kita minjem cangkul tetangga aja harus bilang terima kasih, ya. Apalagi Tuhan sudah kasih nafasnya, masa kita nggak bisa setiap hari berterima kasih. Terima kasih Tuhan, bangun pagi, ya, bangun pagi mak Tuhan. Tes dulu nafasnya. Terima kasih Tuhan buat napas kehidupan yang masih ada. Tengok keluarga, oh terima kasih Tuhan, sehat semua. Pemazmur Daud mengingatkan, hitung berkat Tuhan satu persatu, kau nanti akan heran jumlahnya. Memang kalau kita mau hitung-hitung kebaikan Tuhan, kita akan heran. Ini ciri-ciri orang yang sudah pengen tiket surga begitu, selalu menghitung-hitung kebaikan Tuhan dan dia cepat-cepat bersyukur. Terima kasih Tuhan buat napas itu, terima kasih buat kesehatan, itu detail itu. Makanya Pemazmur Daud bilang, hitunglah berkat Tuhan satu-satu. Maksudnya dincikan, ya. Ada banyak orang sudah ditolong Tuhan, mereka nggak ngerti, bahkan sudah disembuhkan sakit kusta, sakit kutukan yang tersingkir dari masyarakat, nggak tahu bersyukur, gitu. Nah Tuhan berkata, mana yang 9 lagi? Tuhan menanti-nanti kita yang mau terangkat ke surga, memahami anugerah Tuhan ini, dan kita bersyukur. Setiap hari harus bersyukur, rajin-rajin bersyukur. Amin. Saya tahu orang yang bersyukur itu akan membuka jalan berkat. Kita udah baik sama orang, gak tahu berterima kasih. Bukan hanya gak tahu berterima kasih, membalas air susu dengan air tuba, malah menjahatkan kita. Wah, jangan cerita kita terangkat ke surga kalau kita masih sifatnya seperti ini. Hari ini merayakan kenaikan Tuhan, buang sifat kita. Harus rajin-rajin bersyukur. Kepada sesama bilang terima kasih, ya. Rajin-rajin berterima kasih. Ibu-ibu kalau dikasih suaminya gaji, terima kasih ya papi, nah, langsung buat kopinya, ya kan? Tambah semangat dia kerja. Kalau kita bilang cuma segini kau dapat, tapi masa kau nggak bisa berapa orang sana itu
Hah? Udah beli mobil lagi sekarang. Kalau sepeda ontel yang saya pun gak bisa gitu. Mungkin gara-gara kita selalu bersungut-sungut tetap berkah. Amin. Yuk rajin-rajin bersyukur. Berapapun dikasih suami, terima kasih Tuhan. Berikanlah kesehatan kepada suami lebih lagi. Hikmatnya. Ucapkan terima kasih itu membuka pintu berkat. Ya. Haramkan bersungut-sungut. Saya percaya orang-orang yang sudah pegang tiket surga, mereka mengerti anugerah. Ya, masih ada loh dikasih gaji. Sedangkan nganggur pun di PHK harus bersyukur karena dalam segala keadaan. Ada teman kami dulu waktu kuliah, ada libur, dia pulang rumahnya di Jakarta. Saya kuliahnya di Solo, sekolah pendeta. Terus kalau dia pulang sekalian bawa duit untuk biaya hidupnya, dikasih untuk biaya hidup 1 semester sama keperluan buku apa-apa warnanya. Ternyata di bus dari Jakarta ke Solo itu dia kecopetan, dia nggak tahu kalau ini celananya udah disilet, dompet udah nggak ada, dia nggak sadar pas tidur. Terus sampai di kampus dia cerita ke kami, tapi sama sekali dia nggak susah. Kok nggak susah? Kenapa? Ya semua di dalam hidup ini ya, pengkhotbah bilang ada waktunya. Ya benar. Ada waktu untuk kehilangan, ada waktu. Yang kedua, waktu aku kehilangan itu adalah kesempatan Tuhan menggantikannya. Haleluya! Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Itu ciri-ciri anak Tuhan seperti itu. Ya, jangan apa-apa bersyukur. Masih dapat gaji 5 juta, 10 juta, masih bersyukur. Gimana sih kok papi? Gak bisa kau bergaji 10 juta dulu. Cari dulu kerjaan ini. Berusaha memang suaminya akhirnya dapat 50 juta sebulan, tapi langsung mati suaminya. Umat Tuhan kita belajar bersyukur. Yuk yang berjanji mau belajar bersyukur boleh angkat tangannya di hadapan Tuhan. Calon-calon kelompok terbang ke surga. Haleluya. Ya. Di kitab Bilangan ya, Bilangan 11 ayat 1 itu ada cerita sungut-sungut itu mendatangkan murka. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyala api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Ya. Ayat 2, lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka pada mati. Jadi haram bersungut-sungut karena itu mendatangkan murka Tuhan. Kalau Tuhan udah marah, udah murka, mana ada berkat? Iya kan? Jadi itu bertolak belakang. Sungut-sungut menutup berkat, menghadirkan murka, malah petaka. Tetapi mengucap syukur itu menghadirkan berkat. Tuhan akan tertarik, oh ternyata orang ini lagi bersyukur, ditambahkan lagi, oh terus dia bersyukur, sehingga Tuhan gak menahan segala kebaikannya kepada orang-orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Ya, tadi poin pertama, orang-orang yang bakal lolos, ya kan? Kelompok terbang ke surga yang bakal naik ke surga juga bersama Tuhan adalah orang tadi yang sudah diputuskan oleh juri kita yaitu Yesus Kristus bahwa dia dibenarkan, ya kan? Lolos tadi kan? Pertama cirinya apa? Ya, sadar diri, rendah hati. Yang kedua, bersyukur. Ya, dikerjakannya kalau mau ke surga. Ada sih yang nggak mau ke surga? Nggak mau tak mau. Soalnya cita-cita mau ke neraka katanya. Ada ya? Nggak mungkin lah. Ya, oke. 2, dihafal dulu. Ya. Karena kalau nggak ingat macam mana melakukannya ya kan? Nah, sekali lagi dulu, apa? Sadar diri, rendah hati ya. Dan yang ketiga, hidup dalam kemurahan hati. Ya, cirinya dia selalu murah hati, nggak kikir, nggak pelit. Ya. Karena dia sudah memahami anugerah. Jadi apapun yang diberikan kepada orang, kepada sesama,
itu nggak sebanding dengan yang dia sudah terima dari Tuhan, yaitu nafas. Dia mudah menolong orang, dia mudah berkorban di gereja, dia mudah melakukan sesuatu dari ketulusan, bukan kayak lelang. Kalau di STM di Pemuan Marga ada lelang, ya kan, bisa dia nanti semua berapa dari sini, lomba-lomba tenar ya. Dari aku 1 juta, wah aku 3 juta, aku 10 juta, aku. Tapi giliran di gereja persembahannya digulung-gulung kecil kan, biar nggak nampak ibu gembala, bapak gembala, dibikin 2.000. Nih ciri orang yang sudah memahami anugerah Tuhan dan dibenarkan Tuhan, dia itu punya kemurahan hati. Kita buka dulu Lukas 19 ya, tentang kisah hidup Sakeus. Sakeus itu katanya kepala pemungut cukai. Jadi begini, ketika Yesus melintasi kota Yeriko, nama Yesus kan benar. Oh, dia menyembuhkan orang sakit, membuat mujizat. Mana itu Yesus? Mereka dengar bahwa Yesus melintas, udah berbondong-bondong orang. Biasa lah ya kan, kalau ada mujizat orang kan berbondong-bondong ya. Mana. Tapi malahnya seorang kepala pemungut cukai namanya Sakeus ini, dia pendek. Mungkin dia malah nggak nampak ya kan. Kalau orang tinggi, oh itu kalau Yesus di belakang. Dia coba besar-besar, orang nggak bisa. Karena orang berbesar-besar nggak bisa. Aduh jadi ya, kepala pemungut cukai kan bos, kepala kantor pajak istilahnya. Terus dia mikir, nggak ada caranya. Aku penasaran mau lihat yang nama Yesus itu, dan dia punya kehidupan kayak ini orang baik, kayak ini orang suka menolong atau apa gitu. Kayaknya di dalam dia ada damai atau apa yang dipikirin dia sangat rindu. Akhirnya dia tahu satu-satunya cara manjat pohon. Dia manjat pohon, nggak ada lagi jaga-jaga di bawah. Bayangkan kalau ada gubernur sakit pendeknya penasaran dengan Yesus, contoh manjat, oh dia sih dua gubernur, ya kan? Dia nggak mikirin, saking dia rindu. Pokoknya kepala pemungut cukai, apa dia bisa ke Yesus? Itu sebelumnya kami Tuhan, dia lari-lari membantu orang banyak. Nanti kalau lihat dia sukanya naik dia. Itu tuh. Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Tahu dia si Holmai Rohan dan keluarga. Rindu kali hatinya sama. Langsung berhenti Tuhan. Ini kerumunan orang banyak. Tuhan gak bilang, karena kau udah nyenggol aku mau numpang di rumahmu. Nyenggol Tuhan pun badannya ya, kan senggol-senggolan sampai rapat-rapat, tapi hatinya gak kesenggol ya kan. Tapi itu yang di atas, itu betul-betul kena dari Sakeus turun. Hari ini aku mau menumpang dulu. Wah, kehormatan besar. Kalau datang Bapak Presiden ke rumah kita, ya sesusah-susahnya kita, pasti kita nggak tolak, betul? Apalagi pemungut cukai itu orang kaya raya, dia bilang mau datang, pasti dia bisa bawa jamuan yang terbaik. Turunlah, aku mau menumpang ke rumahmu. Langsung hatinya disentuh anugerah itu. Oh, aku ini pemungut cukai, dibenci masyarakat karena kayak rentenir itu pemungut cukai itu, pemungut pajak dengan bunga yang sangat tinggi. Walaupun dia bos, tapi dia tahu di masyarakat dia nggak disukai jabatan itu. Kayak jabatan rentenir kan di pangkat sebelah mata itu rentenir kan kita. Tapi waktu itu Tuhan, sepanjang Tuhan di situ, Tuhan itu mau menumpang langsung dia disentuh oleh anugerah itu. Semua orang ngejek, Tuhan, kalau dia Tuhan, masa dia nggak tahu orang berdosa bukan mengucapkan? Ya itu masyarakat yang suka menghakimi ya kan. Tapi dia nggak peduli komentar masyarakat, dia makan dia. Wah, setengah apa itu bagi kemurah. Orang kalau udah disentuh anugerah, bagi dia harta itu nggak berharga lagi. Dia udah temukan hal yang paling berharga, yaitu Tuhan. Ketika ada reaksinya, ketika ada responnya, yaitu Sakeus tadi berespon. Setengah dari diriku akan memberikan semuanya. Tuhan jawab, hari ini telah terjadi keselamatan ayat 9 atas rumah ini. Karena itu ciri-ciri orang yang selamat, yang dibenarkan Tuhan, bisa naik ke surga. Maka kita jangan huli. Orang Batak bilang huli. Seberapa yang bisa kita buat
yang sudah dibenarkan Tuhan, sudah pegang tiket surga, tinggal tunggu bunyi sangkakala. Sama seperti kita sudah di bandara, sudah pegang tiketnya, tinggal tunggu lihat informasi pesawat udara dengan nomor penerbangan sekian, baru ya kan? Kita tinggal nunggu sangkakala berbunyi. Naiklah kita. Haleluya. Ya, jangan cuma merayakan kenaikan Tuhan, tapi kita harus naik ke surga. Poin ketiga, tunjukkan kemurahan hati. Karena kita mengenal Allah yang murah hati itu, otomatis kita akan murah hati sama seperti Bapa kita yang murah hati. Mulai sekarang tunjukkan kemurahan hati. Ya. Di mana saja, di pelayanan ini juga. Jangan gitu-gitu tenaga. Ya, apa yang bisa aku buat ya? Bapak Gembalaku, Ibu Gembalaku jarang-jarang di sini, mereka sibuk jauh juga. Bukit Gisjo, nah udah merumput-rumput. Kubersihkan dulu, ya. Aku pel dulu. Ketika kita sudah disentuh oleh anugerah Tuhan, kita mengalami kemurahan Tuhan, kita itu rasanya nggak ada hal yang terlalu berarti untuk kita kabur. Amin. Ya, itulah ciri-ciri orang yang bakal dibenarkan Tuhan, divonis masuk surga, ya kan? Dinyatakan benar oleh Tuhan, sudah ada tiket ke surga. Ada tiga yang harus kita usahakan sebelum kita doa. Yang pertama, apa umat Tuhan? Kita sadar diri, ya, rendah hati selalu. Yang kedua, kita bersyukur. Yang ketiga, kita adalah menjadi orang yang murah hati. Sama seperti Sakeus tadi. Tadinya dia kan pelit banget. Tahu nggak rentenir? Rentenir itu orang paling pelit kan? Nggak bisa dibayar utang, ya kan? Disita, ya kan? Benar nggak? Siapa pernah kena rentenir? Ya kan? Nggak bisa kebayar. Apa yang ada? Langsung dia disita. Itu kejam loh. Pemungut itu kejam. Tapi begitu dia rasakan kemurahan Tuhan, berbalik 100 derajat. Setengah dari duit akan kubagi kepada orang miskin. Dan sekiranya ada kumpul dari orang aku akan kembalikan 4 kali lipat. Bukan dikembalikan, misalnya 100.000 dia punya dari orang, bukan 100.000 dikembalikan, 4 kali lipatnya. Bayangin. Ini secara spontan berubah di hati orang yang merasakan anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah setiap hati kita. Mari kita ingat kebaikan Tuhan. Tidak ada hal yang lebih berharga dalam hidup ini selain kita berjuang. Suatu saat kita sampai di surga. Kita berjuang, suatu saat kita betul-betul bisa bertemu muka dengan Tuhan. Ya, kita merayakan hari kenaikan Tuhan dan kita berjuang untuk naik ke surga. Itu perjuangan. Artinya perjuangan itu gak gampang. Tapi kalau kita berusaha, kita minta Tuhan yang terus menolong kita, pasti Tuhan akan memberkati kita semua. Amin.